Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Muhammad Zaki, Fadila Syafa. Dan saya Muhammad Alberto. Nama saya Farul Bima Ramadan. Nama saya Yunus Adi Putra. Ya, kami ingin menjelaskan mengenai komunikasi verbal dengan tema narkoba dan minat baca. Ya, di sini saya Zaki akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal dan verbal. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengenai apa itu komunikasi. Secara sederhana, komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan komunikator kepada penerima pesan atau komunikan dengan tujuan tertentu. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan suatu materi yaitu komunikasi verbal dan nonverbal dengan tema penyalahgunaan narkoba dan upaya meningkatkan minat baca sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa. Oke, materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba dan cara menanggulanginya. Narkoba, secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narkos atau narkosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau bengong. Bahan-bahan pembius dan obat bius. Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkoba ini masih marak dilakukan oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, di sini jadi ada beberapa contoh narkoba. Yang pertama ada namanya ganja, terus ada sabu-sabu, ada ekstasi, ada kokain, dan sebagainya. Banyak juga di Indonesia bandar-bandar narkoba besar yang mempunyai banyak sekali obat-obatan terlarang ini. Biasanya bandar-bandar menjualnya dengan menyebutkan narkoba ini dengan istilah barang atau bahan kepada calon pembelinya. Umumnya para bandar tidak memakai kode atau tidak memakai komunikasi nonverbal, melainkan dengan memakai komunikasi verbal di dalam transaksinya. Cara terbaik dalam upaya mengatasi penyalahgunaan obat-obatan ini adalah dengan mengajak pemakai untuk berkomunikasi dengan kepala dingin, sehingga pemakai tersadar akan bahayanya obat-obatan ini. Banyak sekali media, entah itu media cetak, online, yang memberitakan tentang bahayanya narkoba ini bila disalahgunakan. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai kita terjerumus oleh obat-obatan ini. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu minat baca sebagai sarana mencerdaskan bangsa. Minat baca adalah keinginan atau kecenderungan hati yang tinggi atau gairah untuk membaca. Definisi itu sejalan dengan pendapat Darmono yang menyatakan bahwa minat baca merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Minat baca tumbuh dari pribadi masing-masing seseorang, sehingga untuk meningkatkan minat baca perlu kesadaran setiap individu. Di kalangan masyarakat ini, minat baca sangatlah minim apalagi dengan bertambah kemajuan teknologi. Kebanyakan masyarakat cenderung lebih memanfaatkan itu dengan sering menonton televisi dan bermain game. Rendahnya minat baca juga tak luput dari semakin mahalnya harga buku. Beberapa alasannya lainnya juga menjadi faktor dari minimnya minat baca saat ini. Dorongan dari orang tua dan kesadaran bagi setiap individu. Minimnya minat baca juga marak terjadi di desa-desa atau di perkampungan, termasuk desa yang terpelosok. Contohnya saja di lingkungan sekitar tempat tinggal kita nih, membaca sangatlah minim, jangankan di kalangan orang dewasa atau tua, yang masih remaja atau kecil saja sangat jarang, bahkan bisa dibilang dalam sehari tidak ada waktu untuk membaca, kecuali di lingkungan sekolah, karena mereka lebih sering memanfaatkan waktunya untuk bermain game atau menonton televisi, atau dia sering lihat TikTok, lihat Instagram, ya seperti itu, yang hal-hal tidak berguna bagi mereka. Ini merupakan polemik yang sering kita temukan dan selalu menjadi persoalan utama dalam perbincangan di kalangan masyarakat, guru maupun pustakawan, yang memang tujuan utamanya ialah meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat.
Upaya yang baik untuk meningkatkan minat baca untuk mencerdaskan bangsa adalah dengan mengajak anak-anak untuk membaca dan membiasakan anak-anak untuk membaca, karena harus ditanami sejak dini agar terbiasa nantinya untuk membaca sampai nanti ia tua. Itulah pembahasan kami. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.